Ayo pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri. Ya, masih semangat ya. Baik luring ataupun daring kita harus semangat. Ya. Oke, gimana cuaca di rumah kalian ini? Sekarang hujan, mendung, cerah. Oh, ada yang cerah, ada yang mendung ya. Walaupun kita sama di kota Bandung, ada yang di kota Cimahi mungkin ya. Tapi langitnya ada yang cerah, ada yang mendung ya. Walaupun langitnya mendung, mudah-mudahan hati kita tidak mendung ya. Oke, saya mau absen kalian. Saya ada 2 absen buat kalian. Yang pertama absen saya pribadi di sini, yang kedua nanti absen juga di kolom chat. Ada ya? Ridho, Muhammad Ridho ada? Ada Pak hadir. Muhammad Rizal? Muhammad Rizal baru Ada, Pak. bergabung nih. Ada ya? Ini ada Pak. Ya, Fahmi tadi ada, Putri ada, Randy ada, Reska ada, Reska? Ada Pak. Rian? Hadir Pak. Sini kompetensi dasarnya mendiagnosis kerusakan motor starter, indikator pencapaiannya mendiagnosis kerusakan motor starter, nanti kita coba diagnosis. Yang kedua memperbaiki kerusakan motor starter, insya Allah minggu depan kita bertemu. Jadi ketika hari ini kalian sudah bisa, udah paham, jadi minggu depan kita langsung ke tujuan pembelajarannya melalui diskusi serta mengambil informasi peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan motor starter dengan teliti. Penilaian ini ada sikap, ya, ketelitian kalian menghargai pendapat orang lain, penilaian kegiatan pembelajaran, diskusi, uji kinerja, tes formatif. Oke, saya di sini mau menampilkan video, bisa disimak baik-baik ya. Terlihat nggak? Terlihat. Oke, coba lihat. Ini pada motor Honda Vario 110 yang masih karburator. Ya. Nah, ini katanya kadang nyangkut, kadang tidak. Kebanyakan cetak-cetak aja gitu. Nah, ini kalau lagi bisa seperti ini. Jadi kadang bisa, kadang tidak bisa hidup. Proses pembongkaran. Ini jika di ini ya, jika di motor Vario. Jadi diperiksanya bukan dari komponen starter, tapi dari jalurnya dulu. Ya, ada relaynya. Nah, ini pemeriksaan relay. Ini pelepasan bending. Nah, ini jangan langsung dicabut ya. Kebanyakan anak-anak langsung dicabut. Padahal ini ada ininya dulu. Penguncinya dulu. Penguncinya diangkat sedikit, baru diangkat relaynya. Ya, bisa di jumper seperti ini, boleh. Ya, dengan kunci kontak on. Nah, kalau motor starternya bisa langsung menyala, berarti motor starternya itu tidak ada kendala, tidak ada kerusakan pada motor starter, tapi pada komponen yang lain, komponen pendukung yang mengalami kerusakan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di jumper seperti ini starternya tidak menyala, maka dipastikan motor starternya mengalami kerusakan. Jadi kalian harus membongkar motor starternya.
Nah ini penggantian relay starter karena kita tahu tadi yang rusaknya itu relay starternya. Nah, ini sekarang udah ketahuan. Jadi kalian jangan asal membongkar kalau menemukan gejala kerusakan pada starter. Mungkin sistem starternya, mungkin komponen motor starternya gitu ya. Nah, betul, periksa aki dulu ya. Periksa relaynya. Kemudian periksa jalurnya. Dan terakhir mungkin bongkar motor starternya. Gitu, oke. Paham ya untuk ini? Ini ada LKPD, diskusi pada kegiatan praktek. Nanti ini pada kegiatan praktek akan kita pelajari lagi ya. Kemudian relay starter bermasalah. Jika tidak bunyi, maka dapat disimpulkan rangkaian arus listrik relay starter bermasalah. Jika bunyi, tahap selanjutnya periksa kontinuitas relay. Jadi ada hubungan atau tidak ada hubungan. Konektor dari sisi wiring harness sambil menekan dan menahan starter switch menggunakan multitester atau avometer seperti itu. Kemudian pastikan baterai dalam kondisi normal dan sikring tidak putus. Masih ingat nggak ngukur baterai caranya seperti apa? Jadi pastikan multitester atau avometer pada posisi DC volt berapa? 50 ya. Jadi selektornya ada di DC volt 50. Jangan di mana-mana, ingat. Karena untuk ngukur baterai ini kalian di mana aja ya ini tidak akan benar, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada avometer atau multitester ini. Untuk fuse atau sikring ya bisa diukur di ohm. Posisi netral, dikupling atau tidak dikupling itu harus nyala. Tapi ketika posisi masuk gigi, jika posisinya netral, jika posisinya ditarik tuas kupling, maka motor harus menyala dan itu dikatakan normal. Tetapi jika tuas kuplingnya tidak ditarik, motornya mati, itu normal. Terminal dioda menggunakan multitester, pastikan hanya mengalirkan arus listrik satu arah. Nah, di sini ada kegiatan pengisian soal. Saya kasih waktu. Ini ada 10 soal. Saya kirim sekarang via ini ya, chat ya. Bisa dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Sekarang 11.40, 11.45 aja lah. Karena berbentuk PG ya. Dan mungkin tidak begitu sulit. Bisa dikerjakan sekarang ya. Saya kirim sekarang. Coba dikerjakan. Jika nilainya masuk di 7 mungkin ya, di 7 ke atas, maka minggu depan mudah-mudahan kita bisa melakukan praktek di sekolah dengan 50% siswa. Tetapi jika yang nilainya masih kurang, ya anggap di 6, 5 gitu, berarti itu harus remedial dulu ya sebelum melakukan praktek. Ini rata-rata udah ya, tapi yang ada namanya baru 3 orang, baru Muhammad Ridho, Zindan, sama Putri. Randy udah, Pak.
Randy, oke, Randy Setiawan udah, Ricky udah. Oke, udah ada 11 orang. 11, oke, udah 11 orang ya? Oke, sudah ada ya. Putri 90, ini di sini. Oke, ini Rifki Maulid. Ini nilai terbesar Zindan. Ya. Oke, nilai terbesar sama Zindan. Oke, ada kesimpulan atau refleksi dari kalian? Saya Pak, Siapa namanya? Reska Hermawan. Reska Hermawan. Oke. Apa tadi nilai Reska berapa, Reska? Gimana Pak? Nilai tadi ulangannya berapa? 70. Berapa? 70. 70. Oke, biar nilainya bisa lebih, bisa kesimpulan atau refleksinya yang bagus Ya dari Pak, gini Pak. Reska. Oke. Ya, dengan belajar motor starter hari ini, saya jadi tahu fungsi, komponen-komponen, serta fungsi dari komponen motor starter. Mudah-mudahan dengan proses belajar ini kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ternyata setelah dipelajari dan dipahami, tidak begitu sulit untuk memperbaiki motor starter. Baik kerusakan pada relay starter, penggantian brush, pengecekan motor starter, dan lain sebagainya. Segitu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi setidaknya setelah kita pahami tadi kata Reska tidak begitu sulit sih gitu kan, tidak begitu sulit, tidak sesulit yang dibayangkan gitu memperbaiki sistem starter ini. Ya mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya di rumah jika motor kalian sendiri, orang tua, keluarga ataupun tetangga kalian ada yang rusak sistem starternya, kalian bisa memperbaikinya di rumahnya masing-masing gitu ya, tidak di bengkel gitu ya. Oke, dari saya cukupkan sekian. Ada Berna dulu ya, mau sama Putri atau sama KM-nya? KM-nya udah masuk tadi, Rizal perasaan udah masuk. Ini Pak. Oh, tadi Rizal telat ya masuknya ya? Iya Pak. Oke, tadi sama Putri, sekarang sama Rizal ya. Ibin Ya, Berna Pak. Rizal. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan, ya mau tidur, atau ada kegiatan yang lain di rumah, kegiatan di rumah, segera di ini, ya. Pastikan jaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Ferry Febriana Hidayat, PPG tahap 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Pak Ahmad Rosikin dan Guru Pamong Pak Gunawan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.